Saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah topik ketiga fisiologi tubuh manusia, yaitu sistem integumen gitu ya. Mungkin beberapa juga sudah pernah mendengar kata ini waktu SMA gitu, tapi kita akan membahas ini lebih dalam lagi terkait dengan fungsi tubuh manusia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang struktur dan fungsi membran tubuh manusia dan organ-organ dalam sistem integumen. Jadi, sistem integumen itu sebenarnya lebih ke kulit dan organ-organ komponen lainnya, misalnya kulit, kuku, kelenjar dan rambut gitu. Tapi kulit itu adalah bagian dari membran tubuh manusia. Jadi untuk diskusinya kita akan mulai dari membran tubuh manusia dulu secara umum, lalu baru kita akan masuk ke sistem integumennya. Nah, ini outline pertama, kita akan membahas tentang membran tubuh manusia. Jadi, membran tubuh manusia itu apa sih? Nah, membran tubuh manusia adalah sebuah lapisan penutup membungkus bagian-bagian tubuh dan membentuk lapisan pelindung di sekitar organ. Nah, membran ini itu tidak hanya menutup bagian luar saja gitu, tapi juga bagian dalam tubuh manusia yang terpapar lingkungan luar gitu ya. Misalnya membran dalam usus. Nah, itu dia juga bersinggungan dengan lingkungan luar gitu. Dia juga menutup tubuh tapi dia terletaknya di dalam tubuh gitu. Membran ini kadangkala juga memiliki fungsi sebagai lapisan pelumas atau pelicin di permukaan organ. Jadi dia bukan hanya menutup saja, tapi dia punya fungsi yang lain, salah satunya sebagai pelumas atau pelicin di permukaan organ. Nah, ini jenis membran tubuh manusia. Jadi membran tubuh manusia itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu membran epitel dan membran jaringan ikat. Nah, apa bedanya? Yang pertama membran epitel. Jadi membran epitel itu bukan membran yang hanya terdiri dari lapisan epitel saja gitu. Jadi ternyata yang disebut dengan membran epitel itu adalah membran yang memiliki lapisan epitel. Jadi dia di atasnya ada lapisan epitel, di bawahnya adalah membran jaringan ikat gitu. Jadi gabungan gitu ya. Dia tidak hanya lapisan epitel saja. Nah, membran ini bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama kulit, yaitu kulit kita, kulit biasa ini. Lalu yang kedua ada membran mukosa, lalu yang ketiga ada membran serosa. Nah, kita akan bahas lebih lanjut satu persatu. Nah, ini adalah contohnya membran dalam tubuh manusia. Jadi mungkin kalau kulit sudah pada paham ya, kulit kita gitu. Nah, yang kedua adalah membran mukosa seperti yang saya contohkan tadi. Dia melapisi rongga tubuh yang terpapar dengan lingkungan luar gitu, tapi dia posisinya di dalam tubuh gitu. Jadi tidak seperti kulit yang benar-benar terpapar dengan lingkungan luar, di benar-benar nggak lewat tubuh gitu ya. Baik, itu yang mukosa. Lalu yang serosa itu adalah membran yang melapisi organ dalam tubuh manusia, tapi dia tidak terpapar lingkungan luar gitu. Misalnya seperti lapisan pada paru, lapisan pada jantung, dan lapisan jantung, paru, dan perut gitu ya. Nah, jadi di sini mungkin bisa dilihat di gambar ini yang di bawah ini. Jadi dia fungsinya seperti balon gitu ya. Jadi balon yang melindungi organ. Jadi dia itu berpasangan dan di antaranya itu ada serosa, cairan serosa atau serous fluid. Jadi ini di dalam sini ada cairan. Nah, ini bagian dalamnya membran serosa itu disebut visceral.
yang di luarnya disebut parietal. Nah, dia selalu berpasangan gitu. Jadi dia tidak akan cuma salah satu, misalnya visceral doang atau parietal doang, itu nggak mungkin. Jadi dia selalu berpasangan. Nah, kita masuk ke membran yang pertama, yaitu kulit gitu. Nah, kulit ini terbagi menjadi dua. Lapisan yang atas itu disebut dengan epidermis dan bagian yang lebih dalam itu disebut dengan dermis. Epidermis terdiri dari epitelium squamosa bertingkat, sedangkan dermis tersusun atas jaringan ikat padat fibrosa. Nah, ini yang kedua, membran mukosa. Jadi dia adalah membran yang tersusun dari epitelium yang melapisi jaringan ikat longgar yang disebut lamina propria gitu. Jadi membran mukosanya itu disebut dengan lamina propria. Selanjutnya, membran mukosa melapisi semua bagian tubuh yang terbuka dengan lingkungan luar seperti organ pernapasan, pencernaan, urinaria, dan reproduksi. Meskipun memiliki nama membran mukosa, tapi tidak semua membran mukosa memproduksi mukus atau lendir. Memang sebagian besar memproduksi mukus ya, misalnya pencernaan di mulut gitu ya, dia akan menghasilkan mukosa gitu. Tapi ada juga membran mukosa yang tidak menghasilkan lendir. Contohnya adalah di bagian saluran kemih karena yang disekresikan itu adalah urin. Selanjutnya ada membran serosa yang tadi seperti balon tadi. Membran serosa terdiri atas lapisan epitel squamosa bertingkat yang melapisi bagian tipis jaringan ikat aerolar. Membran ini melapisi bagian tubuh yang tidak terpapar lingkungan luar. Oke? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, membran serosa itu sifatnya berpasangan dengan cairan serosa di antaranya. Membran yang dalam disebut lapisan visceral, bagian luarnya disebut lapisan parietal. Nah, fungsinya cairan serosa ini adalah untuk mengurangi gesekan saat organ tubuh bekerja. Jadi misalnya di dalam rongga perut itu kan organnya banyak ya, usus itu bekerja dengan gerak peristaltiknya, misalnya paru juga mengembang mengempis gitu. Nah, karena selalu bergerak organ-organ dalam tubuh kita, nah membran serosa ini memberikan fungsi supaya organ-organ itu tidak saling bergesek gitu. Jadi organnya tetap aman dan bisa bekerja dengan lancar. Contoh membran ini adalah yang pertama peritoneum. Jadi dia adalah membran pada rongga perut, lalu ada pleura pada paru dan perikardia pada jantung. Jadi contohnya ada 3 ya, peritoneum di perut, pleura pada paru, dan perikardia pada jantung. Kardia itu berarti jantung. Oke. Nah, ini jika dilihat lebih dekat, lebih besar. Jadi di sini ada parietalnya yang di bagian luar. Ini ada bagian visceralnya, bagian dalamnya. Nah, ini baru organ jantungnya. Jika dilihat dari jantungnya secara utuh, dia seperti lapisan balon yang melapisi organ itu gitu. Makanya disebut kantung gitu ya, karena dia seperti kantung memang. Dan ada cairan serosa di antaranya. Nah, yang terakhir adalah membran jaringan ikat. Jadi, kalau tadi membran epitel itu ada jaringan ikatnya, tapi dia bersamaan dengan membran epitel, jadi dengan jaringan epitel. Nah, kalau membran jaringan ikat itu sama sekali tidak memiliki sel epitel. Contohnya adalah membran yang melapisi kapsul fibrosa di sekitar sendi. Nah, ini kalau kapsul fibrosanya nanti akan kita bahas lebih lanjut di bagian sistem skeletal gitu, nanti akan banyak dibahas. Nah, jadi
pembahasan tentang membran ini sebenarnya hanya untuk memberikan gambaran bahwa kulit itu adalah bagian dari membran tubuh manusia. Membran yang mana? Membran epitel gitu. Jadi dia adalah kombinasi antara jaringan ikat dan jaringan epitel gitu. Nah, jaringan membran-membran yang lain itu sebagai gambaran saja bahwa oh ternyata di tubuh kita itu ada berbagai jenis membran yang fungsinya juga berbeda-beda gitu. Perlu dipahami gitu, tapi tidak perlu dibahas detail di topik ini karena nanti untuk membran seperti membran serosa yang di jantung, di paru nanti akan dibahas lebih lanjut di masing-masing topik gitu ya. Jadi misalnya kayak mukosa di saluran cerna dia akan nanti dibahas di sistem gastrointestinal. Lalu seperti pleura seperti itu akan nanti dibahas di sistem pernafasan. Jadi di sini hanya memberikan gambaran umum saja. Nah, ini kalau saya buat rangkumannya itu seperti ini, mungkin bisa lebih mudah dipahami. Jadi membran tubuh manusia dibagi menjadi dua, yang kelompok besar membran epitel dan jaringan ikat gitu. Nah, membran epitel dibagi lagi menjadi tiga, kutan, mukosa, dan serosa. Yang diingat kalau kutan itu ada dua lapisannya, epidermis dan dermis. Lalu kalau mukosa itu adalah bagian melapisi organ tubuh yang terpapar lingkungan luar, misalnya saluran cerna. Yang paling mudah diingat itu adalah saluran cerna dan saluran nafas gitu. Lalu yang serosa itu adalah seperti kantong tadi ya, seperti balon yang melapisi organ yang berisi cairan serosa. Lalu kalau membran jaringan ikat itu spesifik, dia contohnya adalah membran sinovial. Ya, semoga dengan gambar ini bisa lebih paham ya. Baik, kita masuk ke topik bahasan kita pada pagi hari ini yang lebih spesifik yaitu sistem integumen. Nah, jadi sistem integumen adalah lapisan luar atau eksternal yang menutupi seluruh tubuh atau disebut dengan kulit gitu. Nah, biasanya kalau sistem integumen itu dianalogikan dengan kulit gitu. Sedangkan pada kenyataannya sistem integumen itu bukan hanya kulit saja, tapi dia juga dengan beberapa komponennya yang menunjang fungsi kulit itu juga. Misalnya kayak kelenjar, ada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Ada juga rambut dan kuku gitu. Nah, seperti yang sudah dilihat di video YouTube tadi, mungkin bagi yang memperhatikan bahwa kulit itu sifatnya tahan air gitu. Jadi itulah kenapa ketika kita kehujanan kita nggak mencair gitu ya. Kayak kalau misalnya kita tidak tahan air, kulit itu tidak tahan air itu kayak kertas kita kehujanan gitu, kita lama-lama robek gitu. Nah, alhamdulillahnya, masya Allahnya, Allah tuh menciptakan kita itu sudah didesain dengan sebegitu hebatnya, sehingga lapisan terluar tubuh kita itu dibuat tahan air gitu. Dan dia punya fungsi yang lain yang juga sangat penting gitu. Salah satunya perlindungan terhadap luka bagi jaringan di bawahnya. Lalu dia juga memiliki perlindungan terhadap bakteri atau virus patogen asing. Nanti mungkin ada di bagian selanjutnya. Tapi tadi di video di YouTube-nya sudah ada penjelasan sedikit bahwa ada lapisan terluar kulit yang terdiri dari sel mati yang disebut dengan keratin. Itu membuat lapisan yang membuat bakteri dan virus itu nggak bisa lewat gitu ya. Nah itu Allah tuh memang luar biasa mendesain tubuh manusia itu. Nah, dengan bantuan cahaya matahari, kulit memproduksi vitamin D. Dia juga mensekresikan garam dalam proses perspirasi atau berkeringat. Ini salah satu fungsi tubuh juga. Berkeringat itu adalah salah satu cara tubuh untuk menjaga suhu. Gitu. Fungsinya kulit itu pengaturan suhu tubuh. Nah, juga punya fungsi sensorik sebagai indera perasa jika ada sesuatu yang terjadi pada kulit gitu. Nah, dia itu adalah indera yang sangat peka gitu ya. Jadi bayangkan saja manusia itu bisa merasakan bahwa bahkan semut yang lewat tuh kita bisa merasakan gitu loh.
bagaimana kalau fungsi tubuh kita tuh Allah tidak memberikan indera perasa di kulit kita gitu. Jadi ada hewan lewat gitu, kita nggak bisa ngerasain gitu, kita nggak bisa mendeteksi bahwa ada bahaya gitu. Jadi indera ini juga sebagai fungsi perlindungan kita terhadap bahaya gitu. Selain itu juga ada fungsi estetika. Nah ini yang saat ini menjadi menjadi tren gitu ya. Jadi kulit itu menjadi dijadikan bisnis gitu ya untuk estetika ini gitu. Nah ini ahli gizi juga sangat penting untuk tahu zat-zat gizi apa saja yang berfungsi untuk menjaga kecantikan kulit ini. Nah makanya tadi di beberapa jurnalnya juga ada jurnal yang membahas tentang nutrisi dan penuaan gitu, penuaan kulit gitu. Nah nanti bisa dibaca. Baik, selanjutnya struktur dan fungsi organ kulit. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi, kulit memiliki dua lapisan yaitu epidermis dan dermis. Di bawah lapisan kulit itu ada juga yang namanya hipodermis. Jadi ini yang saya berikan warna merah itu karena untuk tahap ini silakan fokus di 3 warna itu. Jadi kulit itu terdiri dari dua lapisan. Lalu di bawah lapisan kulit itu ada satu lapisan lagi yang disebut subkutan, yaitu hipodermis. Hipodermis ini utamanya terdiri dari lemak gitu. Jadi dia gunanya sebagai bantalan gitu, peredam kalau ada tekanan atau goncangan. Next. Nah, hipodermis ini fungsinya tadi peredam benturan, juga sebagai isolator, peredam panas bagi jaringan yang terletak lebih dalam terhadap perubahan suhu ekstrim di luar tubuh. Lalu juga menyediakan tempat untuk penyimpanan zat gizi, lalu mengaitkan kulit dengan organ di bawahnya. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lapisan pertama kulit yang paling luar itu disebut dengan epidermis. Nah, ini adalah bagian kulit yang bisa kita pegang secara langsung gitu ya. Jadi, sebagian besar sel pada epidermis adalah keratinosit atau sel-sel keratin yang memproduksi keratin. Keratin adalah protein fibrosa yang membuat epidermis menjadi sebuah lapisan pelindung yang kuat melalui proses yang disebut keratinisasi. Keratin-keratin ini dihubungkan oleh desmosom sepanjang epidermis. Jadi keratinosit itu ada di epidermis yang bawah gitu. Nah, dia semakin ke atas itu akan sel-selnya itu akan mati dan memproduksi yang namanya keratin gitu, keratinisasi. Jadi melalui proses yang namanya keratinisasi menghasilkan keratin. Nah, ini di bawah ini saya berikan ringkasannya. Jadi pelakunya siapa yang melakukan itu keratinosit, prosesnya disebut keratinisasi dan hasilnya adalah keratin. Nah, ini penampangnya. Jadi epidermis ini tidak dilalui pembuluh darah gitu. Nah, ini juga berfungsi sebagai perlindungan juga gitu. Jadi kalau misalnya gesekan-gesekan kecil yang terjadi di kulit biasanya tidak berdarah ya. Misalnya kayak kita nggak sengaja kulitnya tergesek tembok gitu. Nah, itu tidak akan langsung berdarah. Ternyata karena lapisan terluar kulit kita itu tidak dilalui pembuluh darah atau disebut dengan avaskular. Nah, lapisan epidermis ini yang kalau kita lihat kasat mata sangat tipis ini, ternyata kalau dijabarkan, dilihat secara mikroskopis, itu terdiri dari 5 lapisan. Masya Allah, jadi ada 5 lapisan. Jadi dari bawah itu stratum basal, jadi di sini yang paling bawah, paling dalam. Lalu dia naik menjadi stratum spinosa, lalu stratum granulosum atau stratum granulosa, lalu yang paling atas itu corneum. Nah ini bisa dilihat di sini itu sel ini yang paling bawah itu yang paling
seger gitu ya, kelihatan gemuk-gemuk gitu ya. Nah, nanti semakin ke atas dia semakin akan mati, dia akan semakin pipih. Nah, dia di atas sendiri di stratum corneum ini akan membentuk keratin tadi yang dia berfungsi menghalangi dari bakteri dan memunculkan sifat waterproof gitu. Nah, di sini ada juga yang namanya sel dendritik. Jadi di sini yang warnanya biru ini dendritic cell atau biasa disebut dengan sel Langerhans ya. Jadi dia fungsinya itu untuk mendeteksi kalau ada bakteri yang berhasil masuk ke kulit gitu. Jadi misalnya pertahanan pertama oleh keratin ini udah dilewati gitu ya sama bakteri. Nah, si sel dendritik ini akan memberikan sinyal di sini ada bakteri gitu. Jadi dia memberikan respon imun gitu. Nah, selain itu ada juga bagian yang penting yaitu melanosit, yaitu yang membuat pigmen-pigmen warna kulit gitu ya. Nah, inilah yang biasanya dijadikan bahan iklan gitu ya, menghambat pembentukan melanin gitu. Nah, ternyata melanin ini diberikan oleh Allah pada tubuh kita itu bukan tanpa alasan gitu. Dia itu ada fungsinya. Fungsinya adalah melawan ketika ada paparan sinar UV. Jadi sebenarnya dia diciptakan Allah itu untuk melindungi kulit kita gitu. Nah, ini ada dilihat ya. Jadi melanin granul di sini nih yang bikin kulit kita tampak lebih gelap gitu. Nah, di bagian epidermis ini ada juga yang namanya Merkel cell. Jadi Merkel cell yang warnanya ungu, mungkin bisa dilihat nih di sini. Dia adalah sel syaraf yang berfungsi menerima rangsang berupa tekanan gitu. Nah, ini nanti lebih ke bawah ini yang bagian warna pink ini sudah masuk ke dermis gitu. Jadi secara umum epidermis sendiri itu terdiri dari 5 lapisan. Tadi sudah dijelaskan ya, ada stratum basal, spinosum, granulosum, dan corneum. Ada lagi satu lagi yang lucidum, nanti akan saya jelaskan setelahnya. Lalu di situ nanti ada sel-sel keratin yang akan keratinosit yang akan membentuk keratin, yaitu lapisan terluar tubuh. Lalu ada juga sel dendritik, ada juga sel Merkel, sel syaraf Merkel, lalu ada juga sel melanosit. Semoga sudah bisa dipahami ya. Nah, ini adalah stratum lucidum. Jadi stratum lucidum itu tidak semua bagian kulit itu punya gitu. Jadi dia itu antara stratum granulosum dan stratum corneum. Jadi di antaranya gitu. Biasanya terjadi pada kulit yang tidak berambut dan sangat tebal, misalnya di tumit atau telapak tangan. Jadi kan sel kulit itu yang paling bawah itu kan masih sel yang segar gitu ya. Nah, semakin ke atas itu kan semakin kulit mati gitu ya, dia berganti. Jadinya bergantinya regenerasinya itu dari bawah ke atas mati dibuang, dari bawah lagi tumbuh ke atas mati dibuang seperti itu. Nah, stratum lucidum ini sebelum jadi stratum corneum. Jadi dia itu di antara granulosum dan corneum. Nah, dia terjebak di situ dan ada cairan intrasel yang masuk di situ. Nah, biasanya kalau orang Jawa itu bilang kapalen gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya stratum lucidum gitu. Baik, lanjut. Nah, ini kita masuk ke dermis. Jadi, dermis itu tersusun atas jaringan ikat fibrosa. Nah, biasanya kalau ikat fibrosa itu dia padat. Nah, ada 2 area di dermis ini. Yang pertama area papiler. Jadi, area ini itu bentuknya seperti papila. Jadi, dia seperti cekungan ke atas gitu. Yang memberikan nutrisi bagi kulit di atasnya gitu. Papila tadi disebut dengan dermal papila atau papila derma dalam bahasa Indonesia. Makanya areanya disebut area papiler. Nah, yang kedua itu ada yang namanya area retikuler. Jadi area retikuler itu adalah bagian dermis yang dalam gitu. Jadi dia banyak terdapat
sel fagosit, juga reseptornya itu lebih banyak. Jadi ada reseptor tekanan, sentuhan, suhu, dan rasa sakit. Di sana juga sudah ada pembuluh darahnya. Kalau tadi epidermis itu nggak ada pembuluh darah, dermis itu ada pembuluh darah. Berarti kalau kita terluka dan keluar darahnya itu berarti yang terluka sudah sampai ke bagian dermis gitu ya. Nah, di dermis ini juga ada kelenjar minyak dan keringat. Nah, di bagian dermis ini ternyata adalah bagian yang sangat penting bagi pengaturan suhu tubuh karena di sana ada banyak pembuluh darah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika suhu tubuh meningkat, itu pembuluh darah akan melebar. Nah, ini pembuluh darah yang melebar itu berada di dermis. Sehingga kulit kita nampak kemerahan dan terasa panas. Nah, ini adalah proses di mana panas tubuh dilepaskan. Nah, ini juga salah satu topik yang menarik di di sistem integumen gitu ya, penuaan gitu. Nah, apa hubungannya dengan dermis? Jadi ternyata di bagian dermis ini terdapat banyak serat kolagen dan elastin. Nah, ini yang membuat kulit menjadi tegar atau kuat, sedangkan elastin membuat kulit menjadi elastis, yaitu kalau misalnya ditekan atau ditarik, itu akan kembali ke bentuknya semula gitu. Nah, kolagen ini yang membuat kulit tuh jadi kuat gitu ya, jadi enggak keriput gitu. Kedua komponen ini akan berkurang karena penuaan atau pertambahan usia, bersamaan dengan berkurangnya lapisan lemak subkutan atau di hipodermis, sehingga kulit menjadi keriput gitu. Nah, inilah kenapa banyak sekali produk kosmetik itu yang menawarkan minuman berkolagen supaya kulitnya menjadi lentur lagi gitu. Nah, ini kenapa? Karena ternyata di bagian dermis ini memang komponennya adalah kolagen gitu. Nah, kolagen dan elastin ini juga menjadi bagian yang sangat menyimpan air gitu. Itulah kenapa pas masih muda itu kulitnya tuh nampak seger gitu ya. Nah, nanti semakin kita tua, semakin banyak kulit yang kering, semakin tidak elastis seperti itu. Nah, ini yang berperan adalah bagian dermis. Nah, ini penampang kulit secara keseluruhan. Jadi maaf. Jadi di sini ada tadi yang saya potong ada epidermis, dermis dan hipodermis. Jadi hipodermis itu isinya lemak, ini bisa dilihat dengan jelas ya. Lalu epidermis ini yang di atas ini tadi yang ada 5 lapisan ya, 5 lapisan. Nah, yang paling luar ini adalah stratum corneum yang berisi sel-sel kulit mati. Lalu di bagian dermis dibagi menjadi 2, ada papillary. Jadi bagian papiler ini bisa dilihat di sini yang lekukan ke atas ini. Nah, kenapa dia melekuk ke atas? Karena dia fungsinya menutrisi bagian epidermis. Nah, ini seperti papila ya. Lalu ada bagian retikular. Nah, bagian retikular ini ada pembuluh darah nih, pembuluh darah. Di sini ada nervous structure. Jadi dia adalah banyak sel-sel syaraf di sini. Lalu juga ada folikel rambut. Ada kelenjar keringat gitu. Ada juga kelenjar minyak. Jadi kelenjar minyak itu menempel di kantong rambutnya ini ya. Folikel rambutnya ini bisa dilihat. Nah. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah komponen lain dalam sistem integumen. Jadi seperti saya jelaskan tadi bahwa ternyata sistem integumen itu tidak hanya kulit saja, tapi ada beberapa komponen lain yang menunjang fungsi kulit. Nah, yaitu rambut, kelenjar-kelenjar dalam kulit, dan kuku. Nah, ini mungkin saya jelaskan singkat saja, rambut dan folikel rambut. Jadi, rambut itu diproduksi oleh sel-sel folikel rambut di hair matrix di sini nih. Nah, ini mungkin bisa dilihat di gambarnya. Nah, dia punya fungsi perlindungan tapi minor, jadi lebih ke fungsi estetika gitu ya. Nih.
apa namanya, jadi dia lebih ke misalnya kayak rambut yang botak. Nah, itu kan banyak juga sekarang iklan-iklan kayak gitu. Rambut yang botak itu membuat tidak cantik gitu ya, membuat tidak ganteng gitu. Nah, itu adalah fungsi estetikanya. Oke, mungkin ini singkat saja. Lalu ada juga kelenjar pada kulit. Yang pertama kelenjar minyak. Nah, ini ditemukan di seluruh bagian kulit kecuali telapak tangan dan tumit. Nah, tadi yang apa? Ada stratum lucidum tadi ya. Karena dia tebal gitu. Jadi tidak ada kelenjar minyaknya, tapi di seluruh bagian tubuh yang lain itu ditemukan kelenjar minyak. Dia adalah kelenjar yang menghasilkan sebum, yaitu campuran antara substansi minyak dengan fragmentasi sel. Dia sebagai pelumas yang menjaga kulit tetap halus dan lembab, serta menjaga rambut supaya tidak rapuh. Jadi memberikan nutrisi juga ya ke rambutnya. Di kelenjar minyak itu juga mengandung bahan antibakteri. Nah, ini kalau misalnya pada masa pubertas dia akan sangat aktif gitu. Nah, ini yang keempat, kelenjar ini akan menjadi sangat aktif saat masa pubertas. Itulah kenapa pada masa-masa puber itu memang minyak kita akan jadi, kelenjar minyak kita akan sangat aktif, jadi kulit kita akan menjadi berminyak, terutama pada bagian wajah gitu ya. Jadi itu hormonal. Jadi memang ketika masa-masa pubertas itu ketika jadi banyak jerawat gitu, yang bisa kita lakukan ya hanya menjaga kebersihannya gitu, karena itu minyaknya itu tidak bisa dikurangi karena dia sifatnya adalah hormonal gitu. Karena hormon-hormon pertumbuhan saat pubertas. Nah, selanjutnya adalah kelenjar keringat atau kelenjar sudoriferus. Ada dua, jadi ekrin dan apokrin. Yang banyak ditemukan di seluruh tubuh itu ekrin. Nah, di sana saya berikan warna merah supaya lebih mudah dibaca. Umumnya bersifat asam, mengandung garam, vitamin, dan zat sisa metabolisme. Nah, ini kelenjar yang sangat penting dalam pengaturan suhu tubuh. Jadi, kalau kita kepanasan lalu berkeringat, nah itu adalah yang berfungsi adalah kelenjar ekrin. Nah, kalau apokrin itu hanya ada di bagian ketiak dan area genital. Ukurannya lebih besar daripada kelenjar ekrin dan bermuara pada folikel rambut gitu. Nah, zat yang disekresikan itu warnanya berbeda. Kalau keringat itu bening ya. Nah, kalau yang ini warnanya putih susu atau kekuningan, mengandung asam lemak dan protein serta zat lain yang sama seperti pada kelenjar ekrin. Kelenjar ini mulai berfungsi saat pubertas, namun tidak terlalu berperan dalam pengaturan suhu. Gitu. Jadi kalau pubertas kan mulai banyak muncul bulu ya di bagian genital, di ketiak gitu. Nah, mungkin nantinya kelenjar ini baru akan aktif gitu ya setelah masa pubertas terjadi, karena dia adalah kelenjar yang bermuara pada folikel rambut. Ini bisa dibaca di sini. Baik, next. Nah, ini adalah penampang mikroskopik kelenjar ekrin gitu. Mungkin bisa dilihat saja. Ini sebasea. Jadi yang pertama, yang A, ini adalah kelenjar sebum atau kelenjar minyak. Jadi dia menempel di folikel rambut gitu ya. Dia ada kelenjar di sampingnya gitu. Nah, kalau yang ini adalah yang B, adalah yang ekrin. Oke, baik. Nah, ini yang terakhir, dia kuku. Jadi, kuku itu adalah modifikasi dari epidermis. Ada bagian-bagiannya, ada bagian sudut bebas, tubuh, dan akar. Jadi, dia adalah benda mati yang berasal dari keratinisasi matriks kuku yang bertanggung jawab pada pertumbuhan kuku. Jadi, dia hampir sama seperti epidermis tadi ya. Dia adalah hasil keratinisasi, tapi dia menjadi tebal dan keras gitu. Nah, ini saya berikan salah satu contoh ketidakseimbangan homeostasis pada sistem integumen. Sebenarnya ada banyak, seperti kanker dan lain-lain gitu. Tapi saya ambil dua yang mendasar dan
mungkin nanti akan banyak ditemui oleh teman-teman semua sebagai ahli gizi, yaitu luka bakar. Jadi luka bakar disebabkan bisa oleh panas, bisa oleh sengatan listrik, bisa karena radiasi UV atau bahan kimia yang dia mendenaturasi protein dan mematikan sel di daerah yang terbakar. Jadi kita tahu bahwa seluruh sel manusia itu paling banyak tersusun atas protein gitu ya. Nah, dengan adanya panas, listrik, radiasi UV dan bahan kimia itu membuat proteinnya itu menjadi denaturasi gitu. Kalau belum tahu denaturasi itu contohnya seperti ketika kita merebus telur gitu. Nah, kalau telur belum direbus itu kan warnanya bening ya. Nah, ketika dia terkena panas, proteinnya akan berdenaturasi dan berubah warna menjadi putih gitu. Nah, kalau sudah berdenaturasi itu sudah menjadi sel yang mati, menjadi komponen yang mati. Sudah matang gitu ya. Jadi sudah tidak bisa berfungsi lagi selnya gitu. Akhirnya dia akan mati. Nah, akibatnya karena terbakar, akhirnya sistem perlindungan kita akan terganggu kan. Harusnya semua bagian tubuh itu tertutupi, ada yang terbakar, akhirnya kulitnya rusak, ada bagian yang terekspos ke luar gitu. Nah, itu menjadi salah satu penyebab infeksi yang pertama. Lalu juga tadi seperti kita bahas bahwa di bagian dermis itu banyak sekali menyimpan cairan gitu ya. Nah, dengan hilangnya kulit ini karena luka bakar ini, rusaknya kulit ini, jadi banyak cairan yang akan terlepas gitu ya keluar tubuh sehingga bisa jadi terjadi shock atau penurunan volume plasma darah yang sangat cepat. Kalau tidak bisa ditangani dengan cepat, maka bisa berujung ke kematian. Lalu yang kedua ada infeksi dan alergi. Nah, ini juga banyak ditemukan. Jadi kalau infeksi itu disebabkan oleh mikrobia patogen, contohnya herpes. Nah, itu herpes itu masa sih kalau cuman virus kok bisa mengganggu homeostasis gitu. Nah, mungkin kalau kita ambil contoh yang paling mudah yaitu herpes itu mungkin kita tahu bahwa ketika kita kena herpes itu selain rasanya di kulit itu panas dan seperti tersengat, itu kita juga merasakan demam gitu ya. Nah, itu demam itu adalah salah satu contoh gejala bahwa homeostasis kita terganggu. Nah, selanjutnya ada juga alergi. Nah, alergi itu disebabkan oleh imun tubuh. Nah, alergi itu ada banyak sekali. Nanti mungkin akan dibahas di di subbab imunologi gitu ya. Saya lupa di mata kuliah apa, tapi mungkin nanti akan dibahas. Nah, ini contohnya yang paling mudah adalah dermatitis kontak. Mungkin ada yang sudah pernah dengar, jadi dermatitis kontak itu misalnya kita tuh memakai bahan yang iritan gitu ya, bahannya kasar misalnya. Terus setelah kita pakai bahan itu, kulit kita jadi kemerahan dan gatal gitu, kulitnya jadi panas gitu. Nah, itu yang disebut dengan dermatitis kontak. Itu. Nah, ini referensinya memang kalau integumen itu babnya tidak terlalu banyak dia. Sistemnya sistem yang kecil gitu. Nah, ini beberapa referensi yang saya gunakan. Ada 3. Jadi mungkin kalau yang masih penasaran silahkan kalau mau membaca lagi. Bukunya sudah saya berikan kemarin waktu pertama kali pertemuan di kelas. Dengan tambahan yang ini yang bawah sendiri itu. Woolley, MM, Byers, Cannon, S. Lenji. Jadi itu tentang occupational therapy with elders. Gitu. Nah, silahkan bagi yang tertarik untuk membaca lagi silahkan dibaca. Untuk materinya sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Presentasinya saya akhiri dulu.